Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatihur Rahman, NIM 19051204013, Teknik Informatika 2019A. Standarisasi jaringan komputer, yaitu sebuah aturan main atau protokol yang dipergunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kegunaan dari standarisasi adalah yang pertama, untuk dapat digunakan banyak orang. Misalnya saja kita mempunyai handphone, itu ada sebuah standarisasi untuk dapat menggunakannya pada banyak orang. Sebuah handphone tersebut memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk dapat digunakan, seperti frekuensi sinyal yang dimilikinya, kartu SIM apakah yang bisa dipakai pada handphone itu, dan lain sebagainya. Kemudian memudahkan komunikasi satu sama lain. Komunikasi ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh, apabila terdapat sekumpulan komputer pada satu vendor A yang sama terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal dengan protokol vendor tersebut. Kemudian ada sebuah komputer lain dari vendor B ingin terhubung ke dalam jaringan tersebut yang tidak memiliki protokol dari vendor A. Kemudian memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Sebuah standarisasi bisa membantu kita dalam berbagai pekerjaan. Contohnya dalam pembuatan kabel jenis crossover dan strike, terdapat standarisasi yang bisa kita gunakan, yaitu T568A dan T568B untuk memudahkan kita dalam pembuatan jenis kabel tersebut. Kemudian OSI layer. OSI layer itu Open System Interconnection, adalah model jaringan yang dikembangkan oleh ISO untuk melakukan sebuah standarisasi proses pembentukan jaringan yang dimiliki oleh masing-masing vendor pembuat jaringan komputer. TCP/IP dan OSI layer ini sama bertujuan untuk melakukan standarisasi penggunaan jaringan. Berdasarkan dokumen rekomendasi X200, standar OSI ini memiliki 7 layer. Tiap layer ini memiliki definisi fungsi yang berbeda. Yang layer ke-7 yaitu application layer, di mana terjadi interaksi antarmuka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan, untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berada di layer ini, misalnya HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Layer ke-6 yaitu presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data dienkripsi atau dideskripsi. Layer ke-5 yaitu session layer. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol name recognition, NFS, dan SMP. Layer keempat, transport layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol yang dapat digunakan untuk mentransmisi data. Misalnya protokol TCP. Protokol ini akan mengirimkan paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Layer ketiga, network layer, yaitu membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengiriman data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing, melakukan internet walking dengan menggunakan router dan switch pada layer ketiga. Layer kedua, data link layer, yaitu menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan kerja keras, misalnya media access control
control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan logical link control dan lapisan media access control. Layer pertama, physical layer, yaitu bekerja untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Selanjutnya, TCP/IP. Ini gambar modelnya. Penjelasannya yaitu model jaringan komputer dan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan dalam jaringan komputer yang dikenal dengan TCP/IP. TCP/IP ini merupakan gabungan dari protokol TCP dan IP sebagai kelompok yang mengatur komunikasi data dan proses tukar-menukar data antar komputer dalam jaringan internet. TCP/IP menggunakan skema pengalamatan yang disebut dengan alamat IP atau IP address yang mengizinkan beberapa ratus komputer terhubung di internet. Protokol ini juga bisa menghubungkan antara sistem-sistem yang berbeda seperti Windows dan Unix untuk membuat jaringan yang heterogen. Layer keempat yaitu application layer. Fungsi application layer hanya menyediakan layanan terhadap aplikasi yang berjalan di komputer. Ingat, hanya layanannya, bukan aplikasinya. Layer ketiga yaitu transport layer. Lapisan ini menjamin bahwa informasi yang diterima oleh penerima sama dengan informasi yang dikirim oleh penerima. Lapisan ini juga memiliki fungsi penting, yaitu flow control. Pengiriman data dipecah menjadi beberapa paket-paket agar pengirim dapat atau tidak mengirimkan data dengan kecepatan kemampuan penerima dalam menerima data. Kemudian ada error detection. Penerima dan pengirim data melengkapi data dengan informasi yang digunakan untuk memeriksa data yang dikirim bebas dari kesalahan. Jika terdapat kesalahan pada saat menerima data, maka penerima tidak akan menerima data yang mengharuskan pengirim mengirim ulang data yang mengandung kesalahan, yang juga menimbulkan delay yang cukup lama. Layer kedua yaitu internet layer. Internet layer memiliki tugas menjamin suatu paket yang dikirimkan itu sampai ke tujuannya. Layer ini dapat mewujudkan internet working yang meliputi wilayah luas. Tugas pentingnya yaitu addressing, melengkapi datagram dengan alamat internet dari tujuan, di mana alamat ini juga disebut dengan internet protokol, yaitu routing. Menentukan kemana datagram akan dikirim agar mencapai tujuan. Proses routing sepenuhnya ditentukan oleh jaringan di mana pengirim tidak memiliki kendali terhadap paket yang dikirimkan hingga sampai ke tujuan. Layer pertama, network access layer, yaitu memiliki fungsi mengatur penyaluran data pada frame-frame di media fisik yang digunakan. Lapisan ini memberikan servis untuk deteksi dan koreksi kesalahan dari data yang ditransmisikan. Contoh protokol yang digunakan pada network access layer ada X25 jaringan publik, Ethernet untuk jaringan Ethernet, dan AX25 untuk jaringan paket radio, dan lain-lain. Perbedaan OSI layer dan TCP/IP. Untuk TCP/IP, application layer itu meliputi application layer, presentation layer, dan session layer dari OSI. Kemudian transport layer sama seperti di OSI, transport layer, internet juga network. Kemudian di TCP/IP, network access layer ini sama saja pada OSI, itu data link layer dan physical layer. Perbedaan OSI layer dan TCP/IP, yaitu OSI layer memiliki 7 layer, sedangkan TCP/IP memiliki 4 layer. OSI layer merupakan protokol independen, sedangkan TCP merupakan protokol switch. Standar OSI layer tidak digunakan secara cuma-cuma, sedangkan TCP/IP sebuah standar yang digunakan dapat diperoleh secara cuma-cuma pada jaringan. Perkembangan OSI layer tersendat yang tidak seperti TCP/IP. TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI layer. OSI layer mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP/IP mengembangkan
Setelah diimplementasikan, OSI layer mengkombinasikan session layer ke dalam application layer, sedangkan TCP/IP mengkombinasikan presentation. OSI layer mengkombinasikan physical layer ke dalam satu layer, sedangkan TCP/IP mengkombinasikan data link. TCP/IP lebih sederhana dengan memiliki 4 layer. TCP/IP lebih kredibel karena protokolnya. Kemudian persamaan dari OSI layer dan TCP/IP, yaitu OSI layer dan TCP/IP memiliki layer atau memiliki lapisan, sama-sama memiliki application layer meskipun berbeda layanan, memiliki transport dan network yang sama. OSI layer dan TCP/IP sama menggunakan paket switching, mempunyai transport dan network yang bisa diperbandingkan. Kemudian OSI dan TCP/IP ini menggunakan topologi paket switching. Kemudian tabel port jaringan, itu port 20 itu FTP, 21 FTP, yang ini kurang yaitu 22 itu SSH, kemudian 23 Telnet, 25 itu SMTP, 53 DNS, kemudian 67 itu DHCP server, yang 68 DHCP server juga, kemudian 69 yaitu TFTP, kemudian 80 itu WWW World Wide Web, kemudian 110 yaitu POP3, kemudian 123 NTP, 220 IMAP3 dan lain-lain, ada banyak lagi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.